Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang untuk kasus UD Buana. Untuk pembahasan UD Buana ini, sebelum kita lanjutkan, kita lihat kebijakan perusahaan yang diberlakukan. Yang pertama yang kita lihat di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Di sini termin tidak ada diskon, hanya terminnya net 30, kemudian ada denda 1%, PPN 10%. Kemudian untuk di pengeluaran kas itu pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Kemudian untuk pengeluaran kas 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Untuk penjualan juga net 30 terminnya, jadi tidak ada diskon. Kemudian untuk penilaian persediaan, di sini digunakan average, tetapi yang akan saya gunakan adalah metode FIFO, first in first out. Sistemnya masih sistem perpetual. Kita langsung saja ke pembahasan dokumen transaksi pertama. Dokumen transaksi pertama ini terlihat ada pengeluaran kas. Keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Karena pengeluaran kas sudah otomatis ada cash in bank di kredit. Kemudian di debitnya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November atau bulan sebelumnya. Dan ini menjadi hutang beban atau hutang gaji. Tergantung akun yang disediakan. Kalau ada akun sales payable, kita masukkan ke sales payable. Tetapi jika tidak ada, kita masukkan ke expense payable atau hutang beban. Kita langsung saja ke format Excel-nya. Pengeluaran kas, di sini ada expense payable, ya. Untuk pembuatannya, sekedar mengingatkan karena kita sudah bahas di perusahaan jasa, sama dengan bisa ke NS ke sini, dan cash in bank-nya juga. Atau bisa juga karena ini formatnya sudah disiapkan secukupnya, bisa juga kita menggunakan atau tidak ngelink ke NS30 tapi ke akun yang sudah disiapkan. Di sini ada daftar akun. Misalkan di sini expense payable sama dengan langsung ke sini expense payable untuk mempercepat ya. Kalau sudah disiapkan daftar akunnya di sini, kita tidak harus ke NS ke neraca saldo awal ya, tapi cukup ke daftar akun saja. Cash in bank-nya, sini ada cash in bank, kemudian referensinya, ya, nominalnya sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi 2.500.000. Kemudian dokumen transaksi berikutnya, voucher kas kecil 675.000. Seperti tadi di kebijakan, ini masuk ke kas kecil. Beban iklan pada kas kecil atau petty cash, jurnal kas kecil. Advertising expense pada petty cash ya, dengan nominal yang sama 675.000. Selanjutnya yang ketiga, pelunasan faktur. Ini untuk penerimaan kas, jadi masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Pelunasan faktur tertanggal 25 November. Nah, karena di sini tidak ada diskon ya, walaupun kalau ada terminnya yang sudah biasa dilakukan misalkan 10% misalnya 3/10 atau 2/10 misalkan ya, tapi di sini terminnya tidak ada,
Maka langsung saja untuk pelunasan faktur, karena ini adalah bukti penerimaan kas, berarti ada cash in bank di debit, kemudian ada account receivable di kredit. Kita cek di jurnalnya, bukti penerimaan kas. Nah, ada cash in bank, ada account receivable dengan nominal yang sama. Kemudian berikutnya, transaksi keempat, ada voucher kas kecil lagi, rekening listrik, pembayaran rekening listrik dan telepon. Bukan petty cash, ya, jadi ada petty cash lagi di kredit, kemudian yang di debitnya beban-beban listrik dan telepon. Nah, hati-hati di sini rekening listriknya untuk bulan kemarin. Rekening listrik bulan November, berarti ini sama halnya dengan gaji yang di atas di dokumen pertama, ya, di dokumentasi pertama pembayaran gaji karyawan. Yang di sini juga sama, rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November, berarti ini masuk ke expense payable karena pembayaran gaji di bulan sebelumnya. Nah, jadi masuk tetap ke expense payable. Kemudian di kreditnya ada petty cash. Selanjutnya di tanggal 6 untuk transaksi yang kelima ada penjualan secara kredit, maka ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Akun yang digunakan untuk jurnal penjualan, karena penjualan secara kredit, maka ada account receivable, kemudian untuk di debit, di kreditnya ada sales of merchandise, kemudian ada lagi di debitnya adalah COGS atau harga pokok penjualan, dan di kreditnya ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang yang berkurang. Kita langsung saja ke jurnal penjualan secara kredit. Di tanggal 6 ada account receivable, untuk di debitnya 286 juta, kemudian ada penjualan. Nah, di sini ada seperti di kebijakan perusahaan ada pajak 10%, ya. Pajak 10% jadi 26 juta. Kemudian ada jurnal berikutnya, ada COGS atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan pada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nominalnya kita lihat di sini. Untuk mengisi nominal, kita masuk ke kartu persediaan. Nah, untuk kartu persediaan kita lihat di sini sudah ada. Kita lihat di pertama ada saldo awal, ada persediaan 20 dengan harga 16 juta. Ini penjualan pertama, maka kita keluarkan 9 untuk yang item HPP 14 dan DI 15 7 sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, ya. 9 dan 7. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualannya kita lihat di sini. 9 kali 16 144 juta untuk yang pertama. Kemudian 7 kali 12 500 87 500. Maka untuk COGS-nya ini didapat dari penjumlahan sini dengan item yang satunya 231.500. Sekali lagi didapat dari penjumlahan dari kolom jumlah, ya. Untuk item pertama 9 dan item kedua 7.
Maka untuk mengisi nominal ini tinggal di link sama dengan ke kartu persediaan yang ini. Oke, yang ini tinggal sama dengan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6, bukti pengeluaran kas. Berarti ada cash in bank di kredit. Untuk apa ini? Untuk pelunasan faktur tertanggal 28 November. Cek untuk jurnalnya adalah bukti pengeluaran kas, berarti ada di jurnal pengeluaran kas. Untuk pembayaran pelunasan faktur, untuk pembayaran utang ya. Maka ada account payable di debit dan di kredit ada cash in bank senilai 28.600.000. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 ada di sini ada NK12-1, ini nota kredit. Berarti ada retur. Retur atas faktur F12 tertanggal 6 Desember. Nah, berarti faktur yang ini dari sini. Jadi retur dari sini berarti retur penjualan ya. Karena di F12 ini adalah penjualan secara kredit, maka ini adalah retur penjualan dan masuk ke dalam jurnal umum 2 dan 1 ini ya. Masuk ke dalam jurnal umum. Retur, ada sales retur di debit, kemudian ada PPN outcome, pajak ya. Dan kemudian di posisi kredit ada account receivable. Nah, jangan lupa setiap penjualan pasti akan terkait dengan harga pokok penjualan dan merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kalau di penjualan, HPP-nya ada di posisi debit atau COGS-nya. Nah, untuk retur kebalikannya, jadi masuk ke kredit untuk COGS dan merchandise inventory-nya masuk ke debit. Untuk nominalnya sama halnya dengan transaksi penjualan, kita masuk ke kartu persediaan. Retur penjualan 2 masih yang sama dengan nominal yang 16 juta, total 32 juta. Kemudian yang item satunya 1 ya. Karena retur penjualan maka ada kembali lagi masuk persediaan barang dagangnya. Tetapi yang harus diperhatikan di sini untuk barang retur ini kita harus pisahkan karena jangan sampai nanti terjual kembali di proses berikutnya. Maka ini untuk yang 2 kita pisahkan 2 ya. Walaupun di sini dengan harga yang sama, jangan ditambahkan dengan kartu persediaan yang sebelumnya atau stok persediaan barang dagang sebelumnya yang tinggal 11. Jadi tetap disimpan 2, 11-nya di bawahnya untuk mengantisipasi tidak dijual kembali karena ini barang rusak ya. Nah, untuk HPP-nya sama, ini sama dengan dari kolom amount-nya ditambah dengan yang di bawah. Nah, tinggal masuk ke jurnal untuk COGS-nya atau inventory-nya ya. Sama dengan Oke, kita lanjutkan. Untuk transaksi yang ke-8, dokumentasi ke-8, pembelian perlengkapan toko. Nah, ini ada voucher kas kecil, berarti ada petty cash ya. Ada pembelian petty cash, berarti ada petty cash di kredit untuk perlengkapan toko. Petty cash. Nah, store supplies pada petty cash 900.000.
Transaksi berikutnya yang ke-9 ada pelunasan faktur. Pengeluaran kas 23.100. Berarti akan ada cash in bank di kredit karena pengeluaran kas. Nah, pelunasan faktur. Dan pembayaran utang berarti ada account payable berkurang di posisi debit 23.100.000. Kemudian yang transaksi yang ke-10 ini ada pembelian secara kredit, berarti kita masuk ke dalam jurnal pembelian. Jurnal pembelian tanggal 10. Maka untuk akun di jurnal adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang, karena persediaan barang dagang kita bertambah, maka ada di debit. Kemudian jangan lupa PPN ini selalu mengikuti, ada PPN income 10%. Kemudian karena pembeliannya secara kredit, maka ada account payable senilai 331.000. Nah, jangan lupa untuk pembelian terkait dengan kartu persediaan. Pembelian secara kredit. Ada produk masuk, maka in masuk nominalnya. Kita lihat apakah nominalnya masih sama. 16 juta. Nah, masih sama dengan yang sebelumnya. Ya. 16 juta. Berarti tinggal kita tambahkan. Nah, untuk yang 2 tetap dipindahkan saja langsung. Ya, karena ini tidak boleh dikutak-atik. Nah, untuk yang 11, yang tadinya 11 menjadi 11 ditambah 11, jadi sama dengan saldo akhirnya ditambah dengan yang masuk. Karena harga pokok per-piece-nya sama, jadi kita jumlahkan. Nah, yang kedua juga sama, ada pembelian yang 10, yang barang retur dipisahkan. Kemudian yang tadinya stoknya 9 kita tambahkan, jadi sama dengan 9 ditambah 10 ya, 19, atau kita langsung ketik langsung juga 19 karena terlihat sangat mudah ya. Nah, karena piece-nya sama, kita jumlahkan atau kita satukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk akuntansi perusahaan dagang ini. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.